Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Widya Pangestika dengan NIM 130 dari 190205, kelas B4 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai soal JST sebagai final kecerdasan buatan. Yang pertama itu salah satu metode atau algoritma JST jaringan saraf tiruan. Apa itu JST? Jaringan saraf tiruan atau neural network adalah suatu metode komputasi yang meniru sistem jaringan saraf biologis. Metode ini menggunakan elemen perhitungan nonlinear dasar yang disebut dengan neuron yang diorganisasikan sebagai jaringan yang saling berhubungan, sehingga mirip dengan jaringan saraf manusia. Jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Terdapat soal, buatlah jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika XOR 2 input. Pertama itu analisa bobot dan bias. WI sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, dengan I bernilai 1,2 sampai dengan N. Untuk setiap pasangan input atau target S sampai T melakukan yang pertama set aktivasi unit input di mana XI sama dengan SI, I bernilai 1,2 sampai dengan N. Yang kedua set aktivasi unit output yang bernilai YI sama dengan TI yang bernilai I sama dengan 2, sampai dengan N. Perbaiki bobot menurut persamaan berikut. W1 baru sama dengan W1 lama tambah XI dikali YI. I sama dengan 1,2 sampai dengan N dan Y sama dengan 1,2 sampai dengan N. Perbaikan bias menurut persamaan berikut. B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y. Jawabannya, inisialisasi bobot dan bias di mana W sama dengan 0, W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan 0. Pada tabel terlihat nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan target sama dengan 0. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, target sama dengan 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, target sama dengan 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, di mana target sama dengan 0. Pada data pertama, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Y sama dengan 0. Y merupakan target. Perubahan bobot dan bias untuk data pertama. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali dengan Y. W1 lama bernilai dengan 0 dikali dengan nilai X1 ditambah dengan nilai X1 dikali dengan nilai Y, yang hasilnya W1 baru sama dengan 0. Kemudian W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2 dikali dengan Y. W2 lama bernilai dengan 0, X2 bernilai 0 dikali dengan Y yang bernilai 0, maka hasilnya sama dengan 0. B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y. B lama bernilai 0, Y bernilai 0, B baru bernilai 0. Kemudian pada data kedua, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Perubahan bobot dan bias untuk data pertama yaitu W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali dengan Y, di mana W1 lama bernilai dengan 0, X1 bernilai dengan 0, Y bernilai 1. 0 kali 1 ditambah dengan 0, maka hasilnya dengan 0, sama dengan 0. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2 dikali dengan Y. W2 lama bernilai dengan 0 ditambah dengan X2 yang bernilai dengan 1 dikali dengan Y yang bernilai 1. 1 dikali 1 ditambah 0, maka nilai dari W2 baru sama dengan 0. B baru sama dengan B lama ditambah Y. B lama bernilai 0, Y bernilai 1. 0 tambah 1, maka nilai B baru sama dengan 1. Kemudian ke data ketiga. Data ketiga, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, Y sama dengan 1. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali Y. W1 lama bernilai 0 ditambah dengan X1 bernilai 1
dikali dengan Y bernilai 1. 1 dikali 1 tambah 0, maka W1 baru bernilai dengan 1. Kemudian W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2 dikali Y. Nilai dari W2 lama sama dengan 1 ditambah dengan X2 bernilai dengan 0 dikali dengan Y yang bernilai dengan 1. 0 dikali 1 ditambah 1, maka nilai dari W2 baru sama dengan 1. B baru sama dengan B lama ditambah Y. Nilai dari B lama yaitu 1 ditambah dengan Y yang bernilai dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 merupakan hasil dari B2 baru. Kemudian data yang keempat. Pada data keempat, X1 bernilai dengan 1, X2 bernilai dengan 1, Y sama dengan 0. Perubahan bobot dan bias untuk data ke-1. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali Y. W1 lama bernilai 1, X1 bernilai dengan 1, Y dikali dengan Y yang bernilai dengan 0, maka hasilnya X kali 0, 1 dikali 0 ditambah 1 dengan hasil 1. W2 baru, W2 lama ditambah dengan X2 dikali Y. W2 lama bernilai dengan 1, X2 bernilai dengan 1 dikali dengan Y yang bernilai dengan 0. 1 dikali 0 ditambah 1, maka hasil dari W2 baru sama dengan 1. B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y. Pada data keempat, B lama bernilai dengan 2, Y bernilai dengan 0. 2 ditambah 0, maka nilai B baru sama dengan 2. Diperoleh nilai bobot dan bias sebagai berikut. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, B sama dengan 2. Nilai yang dipakai untuk menaruh data masukkan dengan hasil. X1 bernilai 0. Pada data X1 pada data pertama bernilai 0, X2 bernilai 0 dengan net X1 dikali W1 ditambah B. XI 0 dikalikan dengan WI ditambah dengan 0 dikalikan dengan 1 ditambah B 2 sama dengan 2. Fnet sama dengan 0 jika net lebih kecil daripada 0. 1 jika net lebih besar sama dengan 0. Kita harus menyesuaikan hasil pada tabel yang pertama dengan tabel yang ini, karena jika ada perbedaan nilai maka kita harus memberikan perbandingan 0 jika net lebih kecil atau lebih besar, karena pada hasil ini 2 merupakan lebih besar daripada 0, maka bernilai 1. Kemudian pada data kedua, X1 bernilai 0, X2 bernilai 1, net XI dikali WI ditambah B. 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 lebih besar daripada 0, maka bernilai dengan 1. 1 untuk X1, 0 untuk X2, di mana 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 lebih besar sama dengan 0, maka bernilai 1. 1 untuk X1, 1 untuk X2, 1 dikali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. 4 lebih besar sama dengan 0, maka bernilai dengan 1. Dapat dilihat bahwa nilai Fnet tidak sama dengan target yang diinginkan pada fungsi logika OR atau pada fungsi sebelumnya, yang artinya untuk masukkan biner dan keluaran biner 2 input XOR 2 input, jaringan HEP tidak bisa mengenali pola fungsi logika OR. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan pada penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.